Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Suledra. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mewawancarai PT Sarana Maju Sejahtera. Dan ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Yodi dari divisi IT dan teknisi. Untuk sebagai teknisi IT dan divisi manajemen ininya di perusahaan jadi apa sih Pak? Ya, saya sebagai jabatan itu adalah mengelola para teknisi dan IT di perusahaan untuk instalasi alat-alat yang kita jual, yang kita pasang di rumah sakit, di klinik, dan servisnya baik itu servis alat maupun dalam teknologi IT. Untuk jabatan sekarang sudah berapa lama Pak dari awal mulai? Sejak perusahaan berdiri tahun 2002, saya sudah sekitar 19 tahun. Tantangan apa aja sih yang dihadapi perusahaan? Apakah globalisasi, terorisme, atau perubahan iklim? Tantangannya seperti kayak faktor global, sosial, lingkungan, maupun perubahan masyarakat. Dampak terhadap perusahaan itu kayak gimana? Kalau untuk tantangan sih lebih mengikuti globalisasi dunia ya. Karena alat ini sendiri kan kita impor dari Cina, jadi untuk distribusinya dari Cina itu mungkin akan terhambat ketika terjadi COVID. Tapi saat ini sudah berkembang kembali. Untuk tantangan di lokal sendiri, paling kita hanya berhadapan dengan beberapa kompetitor aja yang dari barat dan beberapa negara yang masuk dengan produk yang sama. Selanjutnya, informasi terkait peran kerja karyawan atau SOP seperti apa saja tugasnya, tanggung jawab, alur kerja, atau target yang harus dicapai. Untuk SOP sendiri kita sudah tuangkan dalam beberapa form atau beberapa peraturan-peraturan berdasarkan dari yang sudah kita dapatkan dari sertifikat CDAKB, itu cara distribusi kesehatan yang baik. Ini dari pemerintah kita sudah dapat sertifikat, dan kita juga punya sertifikat ISO 13845 tentang manajemen mutu dengan standarisasi globalisasi yang dikerucutkan untuk alat-alat medis. Karena kita berhubungan dengan alat medis. Jadi untuk SOP sendiri kita sudah tuangkan di beberapa peraturan. Selanjutnya, cultural informasi terkait budaya kerja di perusahaan, misalnya kayak nilai-nilai diterapkan, kebiasaan kerja, cara berkomunikasi antar karyawan, atasan, serta aturan tidak tertulis yang perlu diketahui karyawan. Ya, kalau dari pimpinan kita biasanya kita lebih banyak musyawarah ya, musyawarah, tapi tetap kita punya jenjang jabatan yang punya hierarki masing-masing. Jadi untuk berbicara paling kita bisa menghadap ke pimpinan di atasnya, baru nanti berurutan ke hierarki berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, proses pembuatan keputusan perusahaan menggunakan rasionalis model atau institut model. Bagaimana perusahaan biasanya mengambil keputusan, apakah berdasarkan data dan analisis yang sistematis atau lebih mengandalkan pengalaman institusi pimpinan? Untuk mengambil keputusan biasanya kita ambil data, tapi data ini biasanya kita langsung input dari customer kita langsung. Customer kita menemukan datanya, kita analisa. Tapi lebih cenderung dari customer itu memberikan inputan biasanya kan nggak langsung ke atasan, biasanya ke sales, teknisi, nanti baru kita validasi di situ, baru nanti yang mengambil keputusan tetap pimpinan. Selanjutnya, gaya konflik apa yang sering terjadi? Avoidance, accommodation, competition, compromise, atau collaboration. Jenis konflik yang pernah sering terjadi di perusahaan, bagaimana cara perusahaan menyelesaikan konflik tersebut dalam praktik saya? Bisa dicontohkan seperti apa? Seperti semisalkan terkendala akomodasi, kekurangan kendaraan untuk mengantar alat atau segala macamnya. Gimana cara mengatasi permasalahan tersebut di perusahaan, Bapak? Betul sih, untuk beberapa hal kita kadang-kadang kekurangan transportasi kendaraan yang kadang-kadang terbatas. Itu ternyata juga karena kita sudah lama, kemudian customer kita banyak, pada saat yang bersamaan terjadi
permintaan servis yang banyak, itu kadang-kadang kita kekurangan tenaga kerjanya, teknisinya, dan kekurangan kendaraan transportasi seperti itu. Biasanya kita untuk hal seperti ini kita antar divisi biasanya kita selalu bertukar mobil atau kita jadwal schedule ulang untuk hal seperti itu. Kecuali yang urgent, yang urgent mau nggak mau kita harus tetap jalankan, tetapi dengan mungkin opsi bertukar ataupun biasanya kita menggunakan jasa umum yang kayak driver yang lain. Kalau untuk teknisi mau nggak mau urgent kita biasanya alihkan beberapa prioritas. Jadi ada sistem prioritas mana yang dilakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya, saat ini perusahaan sedang berada di tahap startup, grow phase, hard phase, atau decay state. Kondisi perusahaan saat ini apakah masih dalam tahap berkembang, sudah stabil, atau sedang mengalami tantangan tertentu? Karena perusahaan kita sudah berjalan sekitar 20 tahun lebih, untuk stabil sih bisa dibilang lumayan stabil. Tapi kan tantangan kita juga sekarang malah lebih banyak, terutama dalam hal kompetitor dan demografi kita juga banyak dari kompetitor lain dari negara-negara selain Cina masuk juga ke Indonesia. Baik dari Cina sendiri pun juga beberapa produk yang sama masuk ke Indonesia. Jadi kita cukuplah beberapa kompetitor yang harus kita menjadi tantangan kita sendiri. Selanjutnya, apa saja yang dapat menjadi pemicu stres di perusahaan, seperti faktor-faktor dalam menyebabkan tekanan atau stres kerja bagi karyawan, baik dari beban kerjaan atau lingkungan maupun sistem kerja perusahaan? Sebenarnya kalau untuk tekanan lebih banyak sih pada saat permintaan servis yang berbarengan, itu otomatis kita ada kewalahan karena dituntut untuk menyelesaikan, karena kan kita produknya urgent, artinya 24 jam harus ready dan standby. Jadi itulah beberapa salah satu tantangan. Kemudian juga untuk pengadaan barang konsumennya itu kan kita impor, kadang-kadang yang tertahan di pengiriman ataupun terlambat pengirimannya. Jadi itu suatu yang urgent ketika rumah sakit atau membutuhkan barang, kalau pengiriman kan Selanjutnya, bagaimana keberagaman di tempat kerja? Apakah karyawan terdiri dari berbeda suku, jenis kelamin, usia? Dalam kondisi keberagaman karyawan ini, perusahaan bagaimana menyikapinya dan mengelola perbedaan tersebut? betul, di perusahaan kita ada sekitar 50 orang, sekitar 50 orang, itu pun terdiri dari beberapa suku. Ada dari Batak, Padang, Jawa, Malang, Sumatera dan Jawa lah banyaknya. Ya, untuk agama sendiri juga kita ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Islam. Karena pemimpin kami adalah seorang Muslim, ya kita mengadakan toleransi beragama di sini. Selanjutnya, teknologi komunikasi apa saja yang digunakan untuk perusahaan? Misalkan yang digunakan perusahaan untuk keperluan internal maupun eksternal, kayak platform digital atau mungkin media sosial yang lainnya buat pemasaran produk. Untuk pemasaran produk lebih sering karena produknya produk rumah sakit ya, yang pasarnya itu juga hanya dokter gitu. Jadi lebih banyak kita ke seminar-seminar dokter untuk pertemuan, meeting atau pameran alat. Untuk komunikasi sendiri lebih banyak menggunakan platform WhatsApp ya, WhatsApp, email. Kalau untuk lain kayak Facebook, IG itu ya, karena kita kan produknya spesialis khusus ya, jadi nggak semua orang mengakses hal tersebut. Jadi website juga kita punya websitenya, bisa komunikasi lewat telepon juga. Terus karena juga kita punya platform dari pemerintah ya, kita menggunakan semacam platform penjualan jual beli tapi dari pemerintah. Kan kalau yang pabrik kan kayak Tokopedia, Shopee itu kan semacam platform penjualan tapi kan produk-produk yang besar nilainya ya
Selanjutnya pertanyaan terakhir, harapan untuk kedepannya, harapan untuk perusahaan kedepannya kayak gimana Pak? Misalkan di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin di kesalahan-kesalahan sebelumnya perusahaan, harapan kedepannya untuk lebih maju lagi, lebih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya.